Selamat datang kembali di channel Sarjana Novel Audio. Teman-teman jangan lupa di subscribe ya. Sambil mendengarkan cerita novel, admin mengajak kamu temanin aku pangkas. Terima kasih banyak. Part 13. Jordan penasaran. Hei, kau akan pergi kemana? Seharusnya kau masih tinggal di rumah, aku yang nanti akan mengurus cutimu. Pihak kampus pasti akan mengerti dengan keadaanmu, kata Ella yang melihat Amy malah datang ke kamar hotel yang disewanya sebelum ia kembali ke kota untuk kuliah. Gadis itu seharusnya masih di rumah dalam masa berkabungnya. Bukankah kau yang mengatakan jika aku harus kuat? Ayah pasti ingin melihat aku menjadi lulusan terbaik. Besok pagi kita kembali, ujar Amy menaruh semua kopernya di kamar Ella. Gadis itu memutuskan untuk hidup mandiri. Ia ingin menyelesaikan pendidikannya dan kemudian mengejar mimpinya. Baginya sekarang lebih penting menata hidupnya daripada berseteru dengan ibu dan adik tirinya yang pasti tidak akan berkesudahan. Tapi suatu saat dia berjanji akan kembali untuk mengambil semua miliknya, dia akan mempertahankan semua yang sudah seharusnya menjadi miliknya. Sejurus kemudian Ella mengernyitkan dahinya berulang kali, ia melihat ponsel dan wajah sahabatnya bergantian. Ada apa? Kau tidak sedang memegang ponselmu, tapi bagaimana bisa nomormu menelponku? Ujar Ella penasaran, gadis itu segera mengangkat panggilan di ponselnya. Halo, apa kau mencuri ponsel temanku? Kembalikan sekarang atau aku hajar kau. Teriak Ella kesal, sahabatnya sudah mengalami beberapa peristiwa yang tidak mudah sekarang malah harus kehilangan ponselnya. CKK, mana dia? Aku ingin bicara dengannya. Aku Jainal. Dia mengenalku, ada hal penting yang harus aku sampaikan. Sahut orang di seberang sana dengan suara yang terdengar sangat khawatir. Tapi, cepat. Dengan menggerutu Ella segera menyerahkan ponselnya. Amy mengerutkan dahi ketika nomor ponselnya yang telah menelpon sahabatnya itu. Halo, aku Jainal, maaf tapi tadi malam ponselmu tertinggal. Semalam aku mengejarmu untuk mengembalikan ini tapi kau berlari seperti angin sayang. Sekarang aku minta kau percaya padaku. Segera pergi dari kota ini bersamaku. Akan aku ceritakan nanti apa sebabnya tapi cepatlah, aku akan kirimkan lokasiku. Hanya aku yang bisa menolongmu, Amy. Amy menatap sahabatnya, ia sengaja memakai pengeras tadi supaya Ella ikut mendengar percakapannya. Aku rasa dia tidak berbohong. Sedang di sebuah ruang kantor yang cukup luas seorang pria sedang membanting apapun yang bisa diraihnya. Brengsek. Kenapa kalian bisa sebodi ini hah? Teriak Jordan yang kecewa karena ternyata CCTV di lantai kamar hotel tempatnya menghabiskan malam itu dengan wanita misterius itu ternyata mati. Dia hanya ingin melihat wajah gadis yang keluar dan masuk ke kamar hotelnya waktu itu karena jujur saja, seberapa keras ia berusaha tapi ia tak mampu mengingat dengan jelas wajah cantik itu. Yang dia ingat hanyalah rambut keemasan dan aroma gadis yang membuatnya menggila dan tak bisa berhenti mengenuhnya. Maafkan kami, sepertinya ada yang sengaja melakukan ini Tuan. Bukan hanya CCTV di lantai kamar hotel tapi CCTV yang terpasang di lift pun mati. Pihak hotel juga tidak mengetahui jika CCTV mereka ada gangguan karena saat pagi harinya semua berjalan dengan normal lagi, kata seorang kepala penjaga yang biasanya menangani semua hal yang berkaitan dengan atasannya. Walau kenyataannya dia bangun bersama Nadia tapi ia tahu bukan Nadia yang ia sentuh malam itu. Malam ini dia dan ibunya akan pergi ke kediaman Bonnie untuk menyampaikan belasungkawa mereka, sekaligus menerima pertunangannya dengan Nadia. Jordan terpaksa melakukan itu karena hanya dengan begitu wanita-wanita ular itu tidak akan curiga, jika sebenarnya dia sedang mencari gadis yang ia ambil kesuciannya. Karena jika Dindra dan Nadia tahu ia mencarinya maka ia yakin nyawa gadis itu berada dalam bahaya. Dua wanita itu sangat terobsesi untuk masuk ke keluarganya. Periksa setiap perjalanan luar kota, aku yakin gadis itu pasti sudah meninggalkan kota ini. Baik Tuan. Jordan duduk di kursi kebesarannya setelah orang-orangnya pergi, dalam semalam hidupnya dibuat jungkir balik oleh seorang gadis.
Bisa saja ia tidak mempedulikan atau melupakannya, tapi entah kenapa hatinya berkata ia harus segera menemukan gadis beraroma buah stroberi itu. Jordan merasa dirinya sudah gile, bagaimana bisa dia jatuh cinta dan tergila-gile pada wanita yang bahkan ia tidak tahu wajah atau hanya sekedar namanya. Part 14. Keluarga Jordan dalam tekanan. Theo, jangan lari-lari. Seorang wanita muda sedang berlari kecil mengejar anak laki-laki bertubuh bulat yang berlari mengejar mobil-mobilan, yang dikendalikan oleh seorang pria. Bukannya menghentikan laju mobil, justru pria itu malah mempercepat hingga anak bernama Theo itu menambah kecepatan larinya, dan Brooke, dupir. Sudah berapa kali aku bilang jangan mainkan apapun jika aku sedang menyuapinya. Wanita cantik itu berjalan menghampiri pria yang masih tertawa melihat tebu bulat yang jatuh itu. Dia kemudian menyerahkan piring berisi makanan dan merebut remote control yang ada di tangan pria maskulin itu. Sekarang suapi dia, jika ibunya tahu Theo belum makan maka bersiap-siaplah untuk terkena amukannya. Come on Ella, aku hanya bercanda. Tadi aku hanya ingin membuatnya sedikit berolahraga agar tubuhnya tidak terlalu bulat seperti itu. Dia harus kuat sepertiku, otot-otot perutnya harus sempurna seperti aku. Dia putra kebanggaanku. Theo Boni, ujar pria itu mencoba mengembalikan piring pada Ella. 3 tahun yang lalu, Jainal tanpa sengaja mendengar percakapan beberapa pria suruhan Nadia untuk membunuh gadis yang sudah menggantikannya melayuni Jordan di atas ranjang. Walau belum mengenalnya tapi Jainal sudah bersimpati sejak awal, apalagi ketika mengetahui jika gadis pengganti itu adalah kakak tiri dari Nadia. Jainal tersentuh hatinya ketika melihat pengorbanan Amy untuk kesembuhan ayahnya walau akhirnya gadis itu harus menerima kenyataan. Jika Tuhan membebaskan seluruh rasa sakit itu dari ayahnya, Arga meninggoy sebelum operasi keduanya dilaksanakan. Atas bantuan Jainal akhirnya Amy bisa menyelesaikan pendidikannya yang tinggal sebentar lewat jalur online. Sedangkan Ella kembali ke kampus, dan setelah lulus dia membantu Amy membuat usaha rumah fashion. Dengan pengaruh dan bantuan dari Jainal akhirnya sekarang mereka berhasil membuat brand sendiri. Sebuah brand yang ternama yang sudah dikenal sebagai brand mahal, yang sebagian besar pelanggannya adalah kaum jet set. Dengan ketelatenan dan usaha tangguhnya Amy sudah bisa membuka beberapa cabang di kota yang tak jauh dari tempat yang mereka tinggali ini, Roma. Di sanalah mereka mengawali semuanya. Dia putraku. Tidak aku izinkan dia mirip denganmu. Tidak akan aku biarkan dia memakai kutek warna ungu di kukunya, atau pintar memakai high heels sepertimu. Kesal Ella meraih tebu gendut Theo yang malah akan berlari mengejar kupu-kupu yang dilihatnya. Aku yang mengurus model-model ibunya jika kau lupa. Aku tidak mungkin terlihat kumal di antara model-model cantik dan tampan itu. Aku harus profesional nona, dengus Jainal atau yang sering dipanggil dengan dupir menyendokkan makanan dan menyuapkan pada Theo. Anti tupu-tupu. Ya. Auntie tahu itu kupu-kupu sayang, jangan menangkapnya karena mereka adalah makhluk indah ciptaan Tuhan. Sekarang makan dulu makananmu, atau ibumu akan menjewer telingamu karena sampai sekarang kau belum menghabiskannya. Kata Ella memangku Theo dan memberikan mobil mainan tadi agar bisa bermain di pangkuannya, walau diselingi perdebatan tapi akhirnya mereka berhasil membuat Theo menghabiskan isi piringnya. Kapan kau akan menikahinya nak? 3 tahun pertunangan bukan waktu yang sebentar, Nadia sudah setia menunggumu. Ibu ingin segera menggendong seorang cucu. Ibu ingin kediaman kita segera dipenuhi oleh tawa dari anak-anakmu. Ibu tidak bisa hidup selamanya. Aku tidak suka jika ibu berkata seperti itu, ibu akan terus hidup bersamaku. Aku akan menjagamu apapun yang terjadi. Aku hanya belum bisa mencintainya, hanya itu, kata Jordan yang memang sering mendengar sang ibu mendesaknya untuk segera menikahi Nadia. 3 tahun berlalu dan sampai saat ini kekuatan dan kuasanya tidak mampu menemukan gadis yang sudah berhasil menguasai hati dan jiwanya itu.
Dia sering berpikir mungkin ini adalah salah satu hukuman Tuhan karena selalu menganggap wanita hanya menginginkan kekuasaan dan kekayaannya saja. Dulu saat masih sangat muda ia pernah terlena dengan cinta seorang gadis, tapi nyatanya gadis itu mengkhianatinya, dan mengatakan mau menjalin cinta dengannya, hanya karena dia seorang putra dari pengusaha kaya dan ternama. Sejak saat itu dia tak bisa percaya pada makhluk bernama wanita, tentu saja selain ibunya. Ibu mengundang Nyonya Dindra dan calon istrimu untuk datang makan malam nanti. Aku harap kau bisa pulang lebih cepat. Jika kau ingin mengundur pernikahan maka ibu berharap kau membicarakannya dengan Nadia. Bagaimanapun hormati dia sebagai seorang wanita nak. Aku usahakan pulang cepat, tapi berbicara dengannya sepertinya akan percuma. Bukankah ibu tahu, mereka selalu membuat pusing kita dengan mengumumkan pada media jadwal pernikahan yang sebenarnya belum kita tentukan. Mereka menekan kita, jadi jangan terlalu memberi mereka hati bu. Lanjut part 15.